Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Setiap hari 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan kita agar Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, memberikan huda menuju jalan yang lurus, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, sungguh kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ikhwani al-ahibba, apabila kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk hidup, maka petunjuk hidup tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan kita yang apabila seseorang berpegang teguh dengannya, maka ia tidak akan tersesat dalam kehidupannya. Dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Dia tidak akan gelisah dalam menjalani kehidupannya. Dia akan mendapatkan as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kan tapi ikhwani al-ahibba, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadanya Al-Qur'an Arabiyyan, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya dengan baik. Bahasa Arab adalah satu-satunya medium yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Tentu ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki keunggulan keistimewaan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Oleh karena itu ikhwani al-ahibba, para ulama menyebutkan wajib bagi kita hukumnya belajar bahasa Arab. Meskipun tentu saja kewajiban tersebut bertingkat-tingkat. Ada yang kewajibannya masuk dalam kategori wajib ain, artinya setiap kita harus belajar bahasa Arab. Ada yang mewajibkan bahasa Arab secara kifayah, artinya cukup sebagian orang saja mempelajari bahasa Arab. Maka manakah yang fardu ain atau wajib ain, dan mana yang fardu kifayah atau wajib kifayah? Maka para ulama menyebutkan yang fardu ain adalah apabila kita mempelajari bahasa Arab yang kita butuhkan untuk menjalani ibadah kita. Wajib bagi kita belajar bahasa Arab untuk memahami bacaan-bacaan sholat misalnya, atau untuk memahami bacaan-bacaan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka ini hukumnya fardu ain, wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab khusus untuk kebutuhan tersebut. Kan tetapi untuk kebutuhan yang lain, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Namun ikhwani al-ahibba, kita keluar dari perdebatan itu, maka sesungguhnya ikhwani al-ahibba, belajar bahasa Arab apabila kita renungkan, ini merupakan bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Maka ikhwani al-ahibba, apabila kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya lah jika kita bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Mengapa? Karena seseorang yang mengaku mencintai seseorang, dia akan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh orang yang ia cintai tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya, ikhwani al-ahibba, apabila ada seorang ayah atau ibu yang buta huruf, dan kemudian dia mendapatkan surat dari anaknya yang dia cintai, yang anaknya tersebut sedang mengembara nun jauh entah di mana, di negara seberang, dan kemudian anaknya mengirim surat, dan ibu bapaknya saat itu dalam kondisi buta huruf. Maka apa yang akan dilakukan oleh ibu bapaknya ketika ia mendapatkan surat dari seseorang yang ia cintai, dari anaknya yang paling ia kasihi? Maka tentu saja ikhwani al-ahibba, ibu dan bapak yang buta huruf ini tidak akan membuang surat tersebut, tidak akan menjadikan surat tersebut sebagai hiasan belaka. Tapi dia akan berusaha mencari seseorang yang dapat memahami isi surat tersebut dan membacakan isi surat tersebut kepadanya. Dia berusaha untuk memahami isi dari surat tersebut. Karena apa? Karena cinta kepada seseorang yang telah mengirimkan surat tersebut. Maka ikhwani al-ahibba,
Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berusaha semaksimal mungkin, sebatas kemampuan kita. Sebatas kemampuan bukan berarti semau-mau kita, tapi sebatas kemampuan adalah seluruh kemampuan yang kita miliki kita upayakan dengan semaksimal mungkin agar kita dapat memahami apa yang ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada kita, baik itu berupa Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan ataupun hadis-hadis nabawi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada kita. Maka ikhwani al-ahibbah, wajarlah kalau kemudian sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ihrisu ala ta'allumi lughatil arabiyyah. Bersemangatlah kalian dalam mempelajari bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena sesungguhnya mempelajari bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Semoga ikhwani al-ahibbah kita makin bersemangat untuk mensisihkan waktu kita untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bagian dari agama kita. Semoga ikhwani al-ahibbah kita makin menyadari bahwa waktu kita makin terbatas. Setiap hari kita berkejaran dengan usia kita yang makin lama membawa kita kepada kepikunan, membawa akal kita makin tumpul, membawa mata kita makin buram, membawa telinga kita makin tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Maka sebelum waktu itu terlambat, mari kita sisihkan waktu kita sungguh-sungguh untuk mempelajari apa yang ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada kita dengan cara kita mempelajari bahasa Arab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.